Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menyentuh kehidupan banyak orang, yaitu cuci darah. Pertanyaan yang akan kita bahas selama 2,5 jam ke depan adalah, apakah cuci darah itu solusi untuk menyelamatkan hidup? Atau sebenarnya ini adalah akibat dari sebuah kondisi serius yang terlambat ditangani, yaitu gagal ginjal. Topik ini sering membingungkan banyak orang. Tak sedikit dari kita yang mendengar kata cuci darah, langsung merasa takut, khawatir, bahkan menganggap itu adalah akhir dari segalanya. Tapi sebetulnya, apa sih yang benar-benar terjadi saat seseorang harus menjalani cuci darah? Dan kenapa mereka sampai di titik itu? Kita mulai dari dasar dulu ya. Ginjal kita bekerja tanpa henti, setiap hari, 24 jam, menyaring darah, membuang limbah dan kelebihan cairan, menyeimbangkan elektrolit, dan menjaga tekanan darah. Tapi ginjal juga merupakan organ yang sangat pendiam. Mereka rusak secara perlahan, tanpa menimbulkan keluhan jelas sampai kondisinya benar-benar parah. Ketika ginjal mulai menurun fungsinya, biasanya tidak langsung terasa. Justru banyak orang mengira mereka hanya sedang kelelahan atau kurang tidur. Gejala awalnya bisa ringan sekali, mudah lelah, kaki bengkak, mual ringan, atau sulit konsentrasi. Tapi itu semua sering diabaikan. Bahkan ketika mulai buang air kecil makin sering atau malah jarang, masih banyak yang belum curiga. Kalau kondisi ini terus berlangsung tanpa ditangani, maka ginjal bisa rusak permanen. Inilah yang disebut gagal ginjal kronis. Dan di tahap akhir, yang kita sebut stadium 5, ginjal hampir tidak bisa berfungsi lagi. Pada titik inilah cuci darah menjadi pilihan utama untuk mempertahankan hidup. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa cuci darah bukanlah penyakitnya, melainkan konsekuensi dari ginjal yang tidak lagi mampu menyaring darah dengan efektif. Tapi apakah ini satu-satunya jalan keluar? Dan apakah bisa dicegah? Sebelum kita jawab itu, kita pahami dulu prosesnya. Cuci darah atau hemodialisis adalah proses medis di mana darah seseorang dikeluarkan dari tubuh, disaring oleh mesin khusus, lalu dimasukkan kembali. Biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu, dan setiap sesi bisa berlangsung 3-5 jam. Bayangkan, seseorang harus duduk diam, dengan jarum besar di lengan, selama berjam-jam hanya untuk bisa tetap hidup. Dan itu dilakukan berulang kali setiap minggu, seumur hidup, atau sampai mendapat transplantasi ginjal. Ini tentu bukan hal yang mudah, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kalau kita lihat dari sudut pandang medis, cuci darah memang menyelamatkan nyawa. Pasien yang sudah berada dalam kondisi gagal ginjal stadium akhir bisa bertahan hidup bertahun-tahun dengan prosedur ini. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur, banyak dari kasus gagal ginjal sebenarnya bisa dicegah bila ditangani lebih awal. Dan disinilah letak pentingnya edukasi.
Banyak orang baru tahu ginjalnya rusak setelah hasil laboratorium menunjukkan angka kreatinin dan urem yang tinggi. Atau malah setelah mereka merasa sangat lemah, sesak napas, atau tidak bisa buang air kecil sama sekali. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai terlambat seperti itu? Karena kurangnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Pemeriksaan darah sederhana untuk mengetahui fungsi ginjal, seperti tes kreatinin, laju filtrasi glomerulus GFR, dan urin, seringkali tidak dilakukan secara rutin, terutama oleh mereka yang punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau punya riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Padahal, jika diketahui sejak awal, kerusakan ginjal bisa diperlambat. Bahkan dalam beberapa kasus, masih bisa dipulihkan sebagian dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan. Nah, sahabat sehat, mari kita bahas secara lebih luas lagi. Siapa saja yang berisiko tinggi mengalami gagal ginjal? Jawabannya adalah 1. Penderita diabetes, terutama yang tidak mengontrol gula darahnya dengan baik. 2. Penderita hipertensi, tekanan darah tinggi yang terus-menerus merusak pembuluh darah halus di ginjal. 3. Perokok aktif dan pasif, rokok mempercepat kerusakan pembuluh darah, termasuk di ginjal. 4. Orang yang sering konsumsi obat-obatan tertentu tanpa pengawasan dokter, terutama obat anti nyeri jenis NSAID. 5. Mereka yang jarang minum air putih, atau sering menahan buang air kecil. 6. Pengguna jamu-jamuan tanpa label resmi atau pengawasan BPOM, yang kadang mengandung logam berat atau bahan kimia berbahaya. 7. Penderita infeksi saluran kemih yang berulang, yang bisa naik ke ginjal dan menyebabkan kerusakan permanen. Kita juga perlu pahami bahwa cuci darah bukan berarti akhir segalanya. Banyak pasien yang tetap bisa bekerja, menjalani aktivitas, bahkan berolahraga ringan asal disiplin dan teratur. Tapi tentu akan jauh lebih baik jika kita tidak sampai di titik itu. Apakah ada alternatif selain cuci darah? Jawabannya, iya, tetapi terbatas. Transplantasi ginjal adalah salah satu solusi, tapi tidak mudah didapat. Harus ada donor yang cocok, kesiapan fisik pasien, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Ada juga metode dialisis peritoneal yang dilakukan di rumah, tapi tetap membutuhkan pelatihan dan perawatan ketat. Maka kembali lagi, yang paling ideal adalah pencegahan sejak awal. Bagaimana caranya? 1. Periksa tekanan darah dan gula darah secara rutin. 2. Cek fungsi ginjal setiap tahun, terutama jika Anda berisiko. 3. Batasi garam, gula, dan makanan tinggi protein hewani secara berlebihan. 4. Hindari obat-obatan tanpa resep. 5. Minum air putih minimal 2 liter sehari. 6. Berhenti merokok dan kurangi alkohol. 7. Olahraga teratur dan jaga berat badan ideal. 8. Perhatikan warna dan frekuensi urin Anda, jika terlalu kuning pekat, berbusa, atau jarang buang air kecil, itu bisa jadi sinyal. Dan yang paling penting, jangan tunggu sakit baru bergerak. Kesehatan itu tidak bisa ditunda. Ginjal Anda bekerja setiap hari tanpa istirahat. Maka rawatlah mereka dengan pola hidup sehat dan disiplin. Cuci darah bisa menjadi penyelamat, tetapi seharusnya bukan satu-satunya pilihan. Kita punya pilihan untuk mencegah sebelum terlambat. Dan video ini adalah ajakan untuk semua orang, lindungi ginjal Anda, sayangi tubuh Anda, dan sebarkan pengetahuan ini ke orang-orang tercinta. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa membuka mata kita bahwa cuci darah bukan sekadar prosedur medis, tapi juga bisa menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan ginjal. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap hidup sehat, dan jangan lupa, jaga ginjal Anda sebelum mereka berhenti bekerja diam-diam.